Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kami dalam proyek pemrograman mobile. Di sini kami membuat sebuah aplikasi laundry yang kami beri nama dengan Laundry NA Laundry Syari. Kami dari kelompok 2, di sini ada Dinda Fitria Indriana, Ervila Gradi Samsul, Muhammad Maulana, saya sendiri Rahel Adana Putra Ginting. Baik, mari kita berkenalan dengan NA Laundry. NA Laundry ini sama aja seperti aplikasi laundry biasanya, tapi dia itu ada perbedaannya di bagian reward. Jadi reward ini tujuannya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan sistem reward tadi. Nah, di sini menggunakan teknologi Laravel sebagai backend, Flutter sebagai aplikasi mobilenya, front-end mobilenya, dan MySQL sebagai database-nya. Aplikasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme usaha laundry berbasis syariah di Losmawi. Oke, langsung kita demokan aja. Nah, sebelum demo, di sini izinin kami menjelaskan beberapa kodenya dulu. Untuk halaman pertama, halaman login akan dijelaskan oleh Elvira Gladys. Baik, saya akan menjelaskan sedikit codingan di halaman login page. Yang pertama ini kita mengimport modul-modul dan library yang kita gunakan atau yang kita butuhkan. Yang pertama itu, lalu yang kedua kita ada membuat struktur kelasnya. Yang pertama itu ada login page, dia menggunakan stateful widget karena halaman ini dia memiliki state yang dinamis, yaitu ada input-input dari pengguna. Lalu ada class underscore login page stage, dia menyediakan logika dan stage untuk halaman login. Setelah itu ada dua text editing controller. Yang pertama itu ada email dan password controller yang menangani input email dan password. Setelah itu kita build method dengan cara mengembalikan widget scaffold yang berfungsi sebagai kerangka utama halaman. Setelah itu ada background color-nya, yaitu mengatur warna latar belakang menggunakan warna dari apps color white. Lalu setelah itu ada komponen UI halaman login-nya. Yang pertama itu ada responsive layout, di mana dia ini membuat halaman lebih adaptif terhadap berbagai ukuran layar. Lalu ada padding dengan menambah jarak pada semua sisi dengan nilai 20. Setelah itu ada kolom yang menyusun semua elemen secara vertikal. Dan isi halamannya itu ada logo, dia menampilkan gambar logo menggunakan image asset. Setelah itu ada nama aplikasi dengan teks gayanya itu app textile semibold 18. Lalu ada deskripsi tambahan dengan gaya app textile regular 14. Setelah itu ada dua form input. Yang pertama itu input email, dia menggunakan komponen input dengan tipe email, dan ada input password menggunakan komponen input dengan tipe password. Setelah itu ada berbagai tombol atau button. Yang pertama itu ada button masuk, yaitu dia ini tombol utama yang menggunakan komponen button dengan tipe button type primary. Dia ini menavigasikan pengguna ke halaman homepage. Lalu selanjutnya itu ada tombol daftar akun baru, dan ini tombol sekunder dengan tipe button type outline yang membuka halaman register page. Lalu ada teks lupa password, dia menggunakan teks button untuk membuka halaman forgot password page. Selanjutnya saya akan menjelaskan sekalian ya untuk halaman dari forgot password page-nya. Pertama-tama sama juga seperti sebelumnya, kita mengimport library dan modul yang kita butuhkan. Setelah itu ada struktur kelasnya, ada kelas forgot password page, dia sama juga menggunakan stateful widget. Setelah itu ada kelas underscore forgot password page stage, dia sama juga menyediakan logika dan stage untuk halaman reset password. Dia ini menggunakan text editing controller, yaitu email controller untuk menangani input email. Lalu sama juga di sini kita build method mengembalikan widget scaffold yang berfungsi sebagai kerangka utama halaman. Lalu ada background color putih dan ada
app bar yang memiliki judul lupa password dengan gaya teks menggunakan app text style semi bold 18 dan berwarna putih. Setelah itu ada komponen UI halaman forgot password ini, yaitu sama juga seperti tadi, kita membuat responsive layout-nya, lalu ada padding dengan nilai 24, dan ada kolom yang mengatur semua elemen secara vertikal. Setelah itu, isi halamannya itu ada teks instruksi yang menampilkan teks instruksi masukkan email Anda untuk reset password dengan gaya app text style regular 14. Setelah itu ada input email menggunakan komponen input dengan tipe email untuk memasukkan email alamat pengguna. Lalu ada tombol reset password, di mana dia ini tombol utama yang menggunakan tombol button dengan tipe button type primary. Tombol ini dia akan mengirimkan link reset password ke email pengguna. Di sini coba langsung kita tampilkan dari halaman tampilan dari login page dan lupa password. Baik, udah ditampilin. Di sini kita ada membuat seperti validasi input. Kalau email dan passwordnya kosong, dia maka nggak bisa masuk. Coba dipencet, ada validasinya. Di sini ada email tidak boleh kosong dan password tidak boleh kosong. Kita coba masuk dengan memasukkan alamat email dan password yang benar, dan kita pencet masuk, apakah bisa atau tidak. Jika berhasil, maka berhasil. Ya, berhasil, maka dia masuk ke halaman homepage. Lalu di halaman lupa password bisa dipencet. Di sini sama juga ada cuma satu email, yaitu jika kita pencet maka dia akan muncul alert link reset password telah dikirim ke email Anda. Baik, sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dinda Fitria Indriana. Baik, di sini saya akan menjelaskan code dari halaman register. Baik, di awal code kita menginput package dan file. Kemudian kita terdapat deklarasi kelas di mana kita memiliki register page, sebuah kelas stateless widget, di mana kelas ini mewakili halaman registrasi dengan menggunakan scaffold untuk struktur dasar layar. Kemudian terdapat controller text, di mana ada 4 text editing controller yang dideklarasikan untuk menangani input data pengguna seperti name, email, password, dan phone untuk nomor handphone. Kemudian ada struktur UI dengan column, di mana di dalam body kita menggunakan responsive layout dengan single child scroll view, di mana komponen utama dalam UI diatur dengan kolom yang memungkinkan tata letak vertikal. Kemudian terdapat komponen input dan gambar, di mana komponen pertama dalam kolom adalah logo, diikuti oleh teks, judul, dan deskripsi. Seperti image asset untuk menampilkan logo, dan teks digunakan untuk menampilkan nama aplikasi dan instruksi. Kemudian terdapat input fields, di mana setiap input data menggunakan komponen input, seperti nama dengan input teks, email dengan input type email, password dengan input tersembunyi, dan yang terakhir nomor handphone dengan input numerik, di mana setiap input diberi label dan hint teks. Kemudian terdapat 2 tombol seperti tombol daftar yang menggunakan komponen button dengan button type primary,
di mana ketika ditekan, pengguna diarahkan ke homepage menggunakan navigator push replacement, dan kemudian terdapat tombol kembali dengan menggunakan button type outline untuk kembali ke layar sebelumnya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan code dari homepage. Sama seperti sebelumnya, di awal code kita mengimpor package dan file. Kemudian homepage adalah widget stateless yang mendefinisikan halaman utama aplikasi dengan menggunakan berbagai komponen untuk membuat tata letak yang terorganisir. Kemudian terdapat header halaman, di mana pada header terdapat top bar sebagai app bar custom, serta menampilkan nama bisnis dan tagline. Kemudian terdapat profil pemilik yang menampilkan informasi profil pemilik, lokasi, dan status sebagai owner. Kemudian terdapat komponen state card, di mana komponen ini menampilkan statistik penting seperti omset, transaksi masuk, dan lainnya. Dan kemudian ada tombol aksi cepat seperti komponen action card yang menyediakan akses cepat untuk menambah transaksi, pengeluaran, atau mencari transaksi. Dan terakhir terdapat bottom navigation bar dengan menggunakan komponen bottom nav. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan dari halaman registernya. Baik, bisa diisikan dulu. Baik, jika sudah bisa langsung klik daftar, maka akan masuk ke halaman homepage. Di mana homepage terdapat profil pengguna, di mana di sampingnya terdapat keterangan sebagai owner, kemudian ada omset hari ini, ada yang masuk, kemudian ada yang harus selesai, dan ada yang terlambat. Kemudian ada menu tambah transaksi, tambah pengeluaran, dan yang terakhir ada cari transaksi. Baik, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana. Di sini akan jelaskan code-nya dulu, yaitu halaman splash screen. Dipersilahkan. Baik, pertama kita saja ke splash screen extend stateful widget. Nah, ini gunanya tuh untuk membuat splash screen sebagai stateful widget agar mendukung live circle, live scale, dan navigasi otomatis. Lalu ada cost splash screen dan column key dan super key. Itu adalah deklarasi konstruktor untuk menggunakan cost untuk membuat widget ini immutable. Lalu ada override stage yang splash screen. Itu metode untuk membuat stage underscore splash screen stage yang bertanggung jawab atas logika splash screen. Lalu selanjutnya ada flash underscore splash screen state itu mendefinisikan state dari splash screen. Semua logika dan pengaturan UI ada di sini. Lalu ada override void in state. Nah, itu dipanggil saat widget pertama kali dimasukkan ke dalam widget tree. Biasanya digunakan untuk inisialisasi. Lalu ada super ini stage, memastikan properti superclass juga diinisialisasi.
Lalu ada navigate to home, memanggil fungsi untuk mulai navigasi otomatis ke halaman login setelah durasi tertentu. Lalu mulai ke void navigate to home, yaitu future delete dan kurung course direction. Itu adalah menunda eksekusi selama 3 detik sebelum menjalankan navigasi. Lalu navigator off menggantikan splash screen dengan halaman login sehingga splash screen tidak bisa diakses kembali. Lalu ada material page routes, membuat rute untuk menuju ke login page. Lalu selanjutnya ada scaffold, yaitu yang untuk soal warna. Lalu center untuk font dan logo, lalu kolom, mengatur agar elemen dalam kolom terpusat secara vertikal. Lalu image asset, ya logo, width height itu mengatur ukuran gambar menjadi 100 kali 100 pixel. Lalu ada size box untuk menambahkan jarak vertikal antara logo dan teks besar 20 pixel. Lalu teks judul yang NLandry seri A, menampilkan teks nama aplikasi dengan gaya teks tebal semi bold. Lalu teks deskripsi, aplikasi administrasi laundry itu menampilkan teks deskripsi aplikasi dengan gaya teks ringan atau regular. Sekian dari saya. Dikembalikan. Mungkin sedikit lagi bisa di halaman satu lagi, Maulana, di setting. Lalu untuk setting sendiri ya. Bentar ya. Untuk setting tuh kita mulai dari class setting extend widget. Itu ada pembukaan class setting page, membuka deklarasi kelas turunan dari status widget. Kelas ini berbuat stage ini bersifat immutable. Lalu mulai dari underscore build setting item. Nah, untuk underscore setting build item, metode berfungsi fungsi sebagai privat yang bertanggung jawab bangun tampilan item pengaturan. Lalu inkwell digunakan untuk memberikan efek klik. Lalu menggunakan struktur row dari icon dalam kontainer, teks judul dan subtitle dalam kolom, dan icon navigasi ke kanan. Lalu selanjutnya ke kurung kerawal selanjutnya ke build profile avatar, berfungsi untuk fungsi privat untuk membuat avatar berbentuk lingkaran. Circle avatar sebagai konten utama. Lalu menggunakan gambar dari aset /image/profile JPG jika gambar tidak ditemukan, yang digantikan oleh icon default dengan icon .person. Gitu. Lalu kurung kerawal selanjutnya yaitu build pertama tulis scaffold yang isinya app bar dan body. Pertama app bar itu menambahkan top bar dan komponen dari file eksternal. Lalu ada body, isi utama halaman yang dimulai dari save area dan struktur terletak responsif. Lalu ada profile selection. Bagian ini menampilkan informasi profil dengan nama pengguna, lokasi, dan tombol edit. Lalu ada setting item, yaitu memanggil fungsi underscore build setting item dengan berbagai parameter untuk membangun data pengaturan. Lalu untuk terakhir itu buat button nav, menutup struktur halaman dengan menambahkan button nav. Lalu penutup metode dan penutup kelas. Lalu sekian dari presentasi dari saya kembalikan. Oke, mungkin sebelum selesai, Maulana bisa dijelaskan dulu tampilan yang kita preview dulu. Tadi halaman setting ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk penampilannya itu adalah ada profile yang bernama Alex yang tinggal di Sunda, Mawe. Lalu ada icon fungsi toko, akun, notifikasi, bantuan, dan tentang aplikasi.
Oke, nah selanjutnya mungkin dari saya sendiri. Nah, saya di sini membuat beberapa halaman, eh, yaitu ada halaman search transaction page, kemudian ada report page, kemudian ada add transaction page. Nah, dari halaman-halaman yang dibuat ini, tentunya kami bakalan kesusahan kalau misalnya kami ngodingnya di dalam satu pack itu berbeda-beda. Nah, sebelum ngoding, kami itu sebenarnya udah buat beberapa komponen, yaitu seperti komponen dari forms. Di sini ada date picker, input, radio button, select box, text area. Kemudian ada komponen-komponen lainnya. Di sini ada action card yang digunakan oleh homepage tadi. Ada button nav digunakan oleh semua halaman. Ada button digunakan juga di banyak halaman, responsive layout apalagi, kemudian ada start card di homepage, top bar digunakan di semua halaman, hampir semua halaman kayak gitu. Nah, untuk di top bar sendiri kalau saya jelasin, nah di sini sebenarnya membuat komponen app barnya aja agar satu style semuanya dapat digunakan. Nah, kemudian ada start card yang digunakan untuk homepage tadi. Nah, di sini ada propsnya gitu. Nah, jadi yang dikirimkan dari homepage tadi, jadi di sini diambil dengan disk titik masuk gitu. Nah, kemudian baru di sini kita buat style-stylenya, kita buat gaya-gayanya di sini. Seperti ada padding, kemudian ada decorationnya. Up colors ini juga kita buat yang namanya utils. Nah, di utils ini kita ada colors. Nah, seperti ini ada beberapa colors yang kita ambil. Ini udah sesuai semua sama yang desain di Figma. Kemudian ada textile juga kami sesuaikan di Figma. Cuman ada beberapa penyesuaian eh, di bagian ini, di bagian size-nya karena sedikit berbeda ukurannya dari yang biasanya digunakan di Figma kami. Nah, seperti itu. Di sini saya mungkin jelaskan di halaman expand tag aja. Nah, di sini sama seperti teman-teman tadi menggunakan package material dari Flutter. Kemudian di sini mengimport beberapa komponen. Nah, di sini komponen dari form sangat berguna. Di sini ada select, ada date picker, dan ada lainnya seperti itu. Itu berguna banget untuk kita gunakan di kebutuhan-kebutuhan halaman lainnya. Jadi kita udah sediakan di awal. Oke. Nah, di sini untuk select box-nya, di sini untuk pilihannya optionnya ada transportasi, makanan, kesehatan, dan lain-lain kayak gitu. Nah, di sini untuk date time-nya dari input date picker. Nah, sama seperti kawan-kawan tadi, bar-nya ngambil dari komponen top bar dengan ada hashback button-nya yang artinya ada tombol kembali. Kemudian ada body, body ini dibentuk dari layout builder. Nah, kemudian ada kolom untuk menyusunnya. Pakai yang scroll view juga dengan paddingnya itu 20 kanan dan kiri, atas dan bawahnya juga. Nah, ini untuk yang ini cross axis alignment-nya. Nah, di sini ada input total untuk memasukkan totalnya. Nah, untuk jenisnya itu kita pakai yang number, ada text area di sini udah kita buat juga, ada date input, kemudian ada select box string. Nah, seperti itu. Kemudian ada tombol, kita pakai yang button primary. Yang kalau diklik dia masih masuk ke homepage. Oke, mungkin kita sekalian demo aja untuk yang terakhir kalinya. Kalian demo semua. Mungkin kita demo dari awal aja dulu. Nah, di sini ada halaman login yang udah dibuat oleh Elvira tadi, yang dijelasin juga. Ada halaman daftar dibuat oleh Dinda. Kemudian kalau kembali ya, kembali di sini ada halaman lepas password juga yang dibuat oleh Dinda. Kembali di sini, coba kita masuk. Coba kita masuknya kayak gini dulu. Nah, kalau kita masuk, nah ini nggak bisa karena form emailnya nggak valid gitu. Nah, ini baru bisa seperti ini. Nah, masuk. Ini halaman ini udah dibuat oleh Dinda juga. Nah, di sini halaman yang saya buat. Di sini ada tab barnya di atas. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ada halaman laporan. Nah, seperti ada keterangan laporan hari ini. Di sini ada omset, pendapatan, pengeluaran, transaksi masuk, item diambil customer, transaksi batal, dan
ada beberapa rekap-rekap dari laporan lainnya, seperti laporan transaksi keuangan dan laporan pelanggan gitu. Ini memudahkan kita, memudahkan owner atau memudahkan admin lah dapat melihat laporan-laporan yang sudah terbuat gitu. Rekapannya juga mudah. Kemudian di sini ada halaman setting. Nah, di sini yang dibuat oleh Maulana, di sini ada keterangannya, kemudian ada pengaturan-pengaturannya seperti informasi, akun, notifikasi, bantuan, dan tentang aplikasi. Nah, untuk di beranda sendiri ada lagi yang bisa diklik untuk tambah transaksi sebenarnya. Nah, ini kita masuk ke halaman tambah transaksi di mana di sini sebenarnya kita bisa mencari pelanggan. Kemudian kembali di sini ada tambah pengeluaran. Nah, di sini yang dibuat tadi ada yang pakai text area, ada input, ada date picker seperti ini bisa pilih. Oke. Nah, akan masuk seperti itu. Nah, untuk total biasanya pakai ini ya, numerik. Nah, jenis pengeluaran di sini ada select box-nya. Oke, seperti itu kita kembali. Eh, Mungkin sampai di sini aja. Mungkin teman-teman ada yang diomongin, ada yang masih kurang. Nggak ada, Akhil. Baik. Mungkin sampai di sini aja, Pak. Demo aplikasi kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.